Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. This meeting is being recorded. Ikhwan dan akhwat di Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa di YouTube maupun di Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, tentang tazkiyatun nafs, tentang kebersihan jiwa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan masalah jiwa ini dalam Al-Qur'an ya, dalam banyak ayat ya. Sampai ya kita akan sebut nanti di antara urgensinya. Di antara urgensinya membahas tentang hal ini adalah karena jiwa ya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jiwa yang tersucikan maka dialah yang akan masuk dalam surga, dan jiwa yang terkotori maka dialah yang akan masuk dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan banyak sumpah untuk menegaskan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengikutinya ya, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah sampai Allah berfirman setelah sekitar 8 sumpah, Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Setelah itu Allah menyebutkan kadzabat tsamudu bitagwaha, sungguh kaum Tsamud telah mendustakan ya. Di sini kata para ulama, setelah Allah menyebutkan tentang jiwa yang suci dengan jiwa yang terkotori, Allah contohkan di antara jiwa yang terkotori adalah jiwanya kaum Tsamud, yang di mana mereka mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka akhirnya menolak untuk beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Jadi jiwa ada dua, penghujung nanti jiwa di akhirat ada dua model, jiwa yang tersucikan dan jiwa yang terkotorkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat An-Nazi'at, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang wa man tagha, itu jiwa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafs, dan dia cegah jiwanya ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Ini perjuangan, wa nahan nafs, menunjukkan bahwasanya jiwanya ingin maju menuju hawa nafsunya, tapi dia cegah. Apa kesudahannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang tersucikan jiwanya. Jadi kita perlu membahas masalah jiwa yang suci seperti apa, karena inilah jiwa yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang terkotor, yang mengotori dirinya, terkotori, maka akan masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensucikan jiwa ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memberi karunia kepada kaum mukminin dengan mengutus kepada mereka seorang rasul, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi di antara tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mensucikan jiwa.
yang jadi permasalahan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, mensucikan jiwa bukan perkara yang mudah ya, bukan perkara yang mudah. Karena kita ingin membersihkan jiwa dari hal-hal yang dia sukai. Jiwa ini suka dengan hal-hal yang buruk. Jiwa suka dengan hal-hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini hukum asal jiwa. Jiwa itu menyeru kepada keburukan. Dia suka dengan hawa. Dia suka dengan perkara-perkara yang buruk. Karenanya Nabi SAW betapa sering berlindung dari keburukan jiwa. Dalam khutbah Al-Hajah, dalam mukaddimah ceramah beliau sering berlindung dari sallallahu alaihi wasallam dari keburukan jiwa, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya. Dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Banyak orang yang berlindung dari faktor luar, berlindung dari kejahatan fulan, berlindung dari kejahatan ini, ya. Lupa bahwasanya dalam jiwanya juga ada kejahatan, keburukan yang harus dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Nabi SAW berlindung, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari keburukan jiwa, ya. Allahumma alhimni rusydi, ya, wa a'idni syarra nafsi, ya. Di antara doa Nabi SAW yang sering Nabi baca, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi, ya Allah lindungilah aku dari keburukan jiwaku, ya. Oleh karenanya perlawanan untuk mengatur jiwa adalah perkara yang tidak mudah. Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan melawan musuh dalam peperangan adalah hal yang kelihatannya berat, tetapi lebih berat melawan jiwa. Kenapa? Kalau kita melawan musuh tersebut kita benci. Kita memang benci, kita ingin menghabisinya, ingin membunuhnya dalam peperangan misalnya. Kita benci dengan musuh tersebut, ya. Dan memang kita justru ingin menyelesaikan musuh tersebut. Berbeda dengan jiwa, ketika kita berlawanan dengan jiwa, ya, jihadul ams, ingin melawan jiwa kita enggak gampang. Karena kita melawan sesuatu yang kita sukai. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya, jiwa itu maunya sombong, maunya angkuh, maunya mengikuti apa yang dia sukai, sementara kita enggak boleh, itu berat. Dari sisi ini maka Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya jihadun nafs itu lebih berat daripada jihad melawan musuh-musuh, ya. Karena ketika melawan musuh memang kita benci dengan musuh tersebut, ketika kita melawan jiwa kita suka dengan jiwa tersebut. Dan kita ingin sesuai dengan keinginan jiwa tersebut. Ya, namanya manusia, kita suka dengan hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan, dan itu selalu diseru oleh jiwa. Inilah hal-hal yang menjadikan penting bagi kita untuk belajar tentang tazkiyatun nafs, bagaimana untuk mensucikan jiwa. Dan teori jauh lebih mudah daripada praktek, ya. Praktek untuk mensucikan jiwa perlu perjuangan, ya. Perlu bertahun-tahun untuk bisa membersihkan jiwa. Dan landasan utama agar kita bisa mensucikan jiwa kita yaitu jangan memandang diri kita sudah sempurna. Pandanglah diri kita bahwasanya diri kita ini penuh dengan kekurangan, ya. Pandanglah diri kita bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan. Itu awal dari usaha untuk memperbaiki jiwa kita. Tapi kita akan bahas tentang tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs, tazkiyah secara bahasa, ya, artinya bisa dua, bisa artinya at-tathhir, bisa artinya an-numu, ya. Tathhir maksudnya mensucikan, dan ini yang kita maksudkan, mensucikan, ya. Bisa jadi zakat, ya, tazkiyah artinya berkembang, ya. Oleh karenanya ketika dijelaskan tentang masalah zakat dua fungsi, mensucikan dan juga dia mengembangkan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah zakat dari mereka, sedekah, tutahhirum, zakat, tutahhirum akan mensucikan mereka. Dan yang dimaksud tentunya di sini adalah bagaimana mensucikan jiwa agar dia bisa berkembang menjadi jiwa yang baik. Adapun nafs kita sama-sama tahu artinya jiwa, ya, yang ada dalam tubuh kita, yang adalah suatu hal yang gaib yang tidak pernah kita tapi kita rasakan tentang jiwa tersebut. Dan jiwa
secara umum terbagi menjadi 3 sifat ya. Jiwa memiliki tiga sifat ya. Yang pertama, ini hukum asal adalah an-nafs al-ammarah bisu. Sebagaimana perkataan Imratul Aziz, inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. An-nafs al-lawwamah. Ini yang Allah bersumpah dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah mengatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawam. Lawam itu suka mencela, jiwa yang suka mencela. Suka mencela. Dan ini adalah jiwa yang bagus. Mencela apa maksudnya? Mencela jika seorang melakukan kemaksiatan. Mencela jika seorang melakukan kemaksiatan. Dia mencela ketika sedang melakukan maksiat, jiwanya memberontak, ini enggak bagus, tapi dia kalahkan jiwa tersebut. Sifat al-ammarah bisu yang mendominasi sehingga dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia melakukan maksiat, jiwa tersebut masih mencela. Masih mencela, kenapa kamu begini? Disuruh bertobat, jiwa tersebut mencela. Ini jiwa yang baik, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa tersebut. Namun banyak orang mendominasikan sifat jiwa al-ammarah bisu daripada jiwa yang mencela. Oleh karenanya pada dasarnya seorang memiliki jiwa al-ammarah bisu, tetapi dia punya sifat ini. Sifat kedua dari jiwa ini selalu, kalau orang itu beriman pasti ada sinyal menegur dia. Dia pasti enggak enak ketika melakukan maksiat, dia mau berbuat keburukan, ada sinyal yang menegurnya, dan itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah ya, yang berusaha untuk mencegah dia. Tapi ketika dia mendominasi, dia mengalahkan nafsul lawamah tersebut dan dia selalu mengunggulkan al-ammarah bisu, lama-lama ini mati sifat ini, sifat lawamah ini hilang. Sehingga ketika dia melakukan maksiat sudah tidak punya malu, rai gedek apa, cuek aja ya. Tapi kalau seorang masih ada iman, harusnya ada nafsu al-lawamah. Yang ketiga, dan sifat yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini sebagian mengatakan sebenarnya namanya tazkiyatun nafs. Inilah proses tazkiyatun nafs, adalah proses merubah dari al-ammarah bisu menuju ke al-nafsul lawamah, kemudian menuju ke an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang ya. Inilah proses tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa, yaitu agar jiwa berubah dari al-ammarah bisu, bisa dia kendalikan menjadi an-nafsul lawamah, dan akhirnya menjadi nafsul mutmainnah yang tenang dengan yang tenang dengan ketaatan, gelisah dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah, mudah untuk beribadah, mudah untuk mengingat Allah, benci melakukan kemaksiatan ya. Dan inilah kalau seorang sudah mencapai pada nafsu mutmainnah, berarti jiwanya telah tersucikan. Ini secara sederhana apa makna dari tazkiyatun nafs yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi tolong dihapus. Ada beberapa poin.
Atau sebelumnya saya lanjutkan dulu ya. Berapa poin yang penting ya. Kaidah dalam tazkiyatun nafs yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya ya yang menentukan kesucian jiwa hanyalah Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kalau Allah bilang suci baru suci. Adapun seorang mentazkiyah dirinya, adapun seorang menganggap dirinya suci tidak dianggap ya. Adapun anggapan seseorang maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Penilaian pribadi tidak dianggap oleh Allah. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Kata Allah, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Kata Allah, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mentazkiyah diri mereka sendiri? Diri mereka baik, diri mereka wali misalnya, mereka adalah orang-orang mulia. Kata Allah, balillahu yuzakki man yasha. Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang sucikan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi percuma seorang menganggap dirinya suci kalau ternyata Allah tidak menganggap dia suci, percuma. Penilaian pribadi, privasi pribadi dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dapati orang-orang Yahudi, orang Nasara merasa diri mereka suci, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkatalah Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kasih Allah. Ya. Wa qalu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Kita bilang yang menentukan seorang suci atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah larang orang mensucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Ya, janganlah kalian mensucikan diri kalian, Allah lebih tahu mana yang lebih bertakwa. Mensucikan maksudnya menganggap diri suci, merekomendasi ya. Merekomend diri sendiri. Diri sendiri ya. Diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa ya. Siapa yang bertakwa. Maksudnya Allah lebih tahu mana yang jiwanya benar-benar suci, bukan kalian. Kalian tidak bisa melihat diri kalian. Ini isyarat seorang tidak boleh memandang dirinya sempurna, enggak boleh. Kapan dia memandang dirinya sempurna berarti hatinya lagi kotor. Allah larang, fala tuzakku. Allah menegur Yahudi Nasrani ketika mereka menganggap dirinya suci. Kapan diri kita, yang saya bilang ini awal daripada perbaikan diri, harus merasa diri kita kotor. Kalau kita sudah merasa diri kita suci, sudah. Berarti diri kita sedang kotor. Ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jadi yang menentukan kesucian jiwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya, karena lanjutan dari yang pertama, berarti kesucian jiwa merupakan karunia anugerah dari Allah. Karunia dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Ya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah terhadap kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun yang suci. Maka
tidak seorang pun dari kalian yang jiwanya suci. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Yang Ia kehendaki. Ini ikhwan, kaidah kedua. Dan di sini kita tahu bahwasanya kalau seorang merasa tentram jiwanya, merasa alhamdulillah dia senang dengan agama, dia senang dengan salat, dia tidak suka dengan kemaksiatan, dia harus tahu bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menggali parit di perang Khandaq bersama para sahabatnya, Nabi SAW mengatakan, "Wallahi laula Allah ya mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna. Fa anzilan sakinatan alaina." Kata Nabi SAW, demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tentu tidak dapat hidayah. Kamu tentu tidak salat, kami tentu tidak bersedekah. Ya, ini menunjukkan ketika jiwa kita senang dengan ketaatan, jangan kita ujub ya. Jangan kita merasa kita yang telah berjuang sehingga enggak, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, tentu kita tidak akan demikian. Ini intinya ini dua kaidah mendasar yang penting untuk sebagai langkah awal kita mensucikan jiwa. Jadi ini sebenarnya dua kaidah ini ya. Intinya apa? Untuk menyadari jiwa ini kita ini kotor ya. Untuk menyadari kotornya jiwa. Ya. Dan tidak ujub dengan kebaikan jiwa. Nah, kalau kita sudah punya dua kaidah ini bahwasanya saya tidak boleh menganggap diri saya suci ya, karena itu kan penilaian saya. Yang tahu kita suci enggak hanyalah Allah. Kapan kita mulai menganggap diri kita suci berarti ya kita telah melanggar perintah Allah. Fala tuzakku anfusakum. Ya, berarti ada masalah. Susah bagi kita untuk mensucikan jiwa. Susah. Makanya kenapa orang susah dinasihati ketika dia sudah merasa dirinya benar. Bagaimana menasihati kalau dia merasa dirinya benar? Langkah awal seorang bisa dinasihati ketika dia tahu dia salah. Ketika dia tahu dia salah, maka terserah dia mau perbaiki diri atau tidak. Tetapi poin pertama dia harus sadar dia salah. Nah, kalau dia tidak merasa salah, gimana mau diperbaiki? Sekarang kita bicara misalnya pelaku bid'ah, kita mau nasihatin nggak bisa, dia merasa benar kok. Harus dia tahu dirinya salah, baru mungkin kita bisa nasihati. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Ini dalam banyak hal ya, kalau kita dalam apa namanya interaksi dengan sama masyarakat, bahkan interaksi dengan istri, interaksi dengan suami, interaksi dengan keluarga, dengan teman-teman di yayasan, teman-teman dakwah. Kapan kita merasa diri kita sempurna, susah kita akan dinasihati. Susah. Ya, susah karena kita merasa diri kita benar. Nah, dalam tazkiyatun nafs, kunci pertama harus sadar bahwa jiwa kita ini pasti ada kotorannya. Itu pasti, apalagi kita hidup di zaman 2021. Pasti dengan medsos yang berbagai macam model, pasti jiwa kita kotor, pasti. Ya. Lihatlah sekarang bagaimana kotornya jiwa yang muncul dengan berbagai macam komentar, dengan nyinyiran, sindiran, itu semua adalah dampak ya bentuk dari kotornya jiwa yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana proses tazkiyatun nafs? Kaidah yang ketiga, proses tazkiyatun nafs melalui dua metode ya. Yang pertama adalah at-takhliyah, pembersihan atau pengosongan ya. Yang kedua adalah tahliyah. Tahliyah itu penghiasan, itu menghiasi. Maksud dari at-takhliyah adalah membersihkan jiwa dari penyakit-penyakitnya. Dari penyakit-penyakitnya. Adapun menghiasi maksudnya mengisi jiwa atau menghiasi jiwa, mengisi atau menghiasi jiwa
dengan amalan-amalan hati. Tentu dua hal ini saling berkesinambungan ya. Secara praktek memang kalau secara teori harusnya takhliyah, membersihkan dulu baru menghiasi ya. Artinya kalau kita mau membuat sesuatu dibersihkan dulu kotorannya baru kita hiasi. Tapi secara praktek dua ini saling melazimkan ya. Dua ini saling melazimkan ya. Ya, artinya siapa yang membersihkan otomatis jiwanya akan, siapa yang membersihkan jiwanya dari kotoran otomatis jiwanya akan suci. Siapa yang berusaha mensucikan jiwanya otomatis kotoran tersebut harus dia keluarkan. Ini suatu hal yang saling melazimkan antara takhliyah dengan tahliyah. Inilah inti daripada tazkiyatun nafs agar kita bisa menuju kepada yang tujuannya adalah an-nafsu al-mutmainnah. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, jiwa yang tenang, yang telah suci. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah ini kita akan bahas tentang hal apa saja yang merupakan pembersihan dan hal apa saja yang merupakan pensucian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sadar bahwasanya jiwa kita ini banyak penyakitnya ya. Ini yang bisa menyadarinya adalah orang yang benar-benar perhatian terhadap jiwanya. Kebanyakan kita perhatian terhadap penampilan zahirnya, lupa dengan memperhatikan jiwanya, gerak-gerik jiwanya, perubahan-perubahan jiwanya. Kalau dia benar-benar perhatikan jiwanya, maka dia akan sadar bahwasanya jiwanya penuh dengan kotoran ya. Kita saja, saya sebagai ustadz yang sering berceramah tentang keikhlasan, tentang bahaya riya, tentang bahaya ujub, itu pun sering sekali bahwasanya kita diserang dengan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dianggap, bangga dengan apa yang kita utarakan, apa yang kita tuliskan. Itu ada saja setan ingin menggoda diri kita ya. Jadi seorang benar-benar harus berniat tulus untuk membersihkan jiwanya, dan itu perlu perjuangan. Jiwa ini punya penyakit, punya kotoran ya. Makanya di antara zikir pagi petang ya, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih ya. Zikir pagi petang sering kita baca, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain wasyarakih, dan keburukan syaitan dan dari pengikut-pengikutnya. Ya, di sini Nabi SAW dalam doa ini, doa zikir pagi petang, berlindung kepada Allah dari dua hal perusak, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Kebanyakan kita hanya memandang kepada faktor eksternal. Kita tidak melihat kepada faktor internal. Bisa jadi faktor internal kita lebih kuat potensi melakukan keburukan daripada faktor eksternal. Ya. Terkadang kita terjebak dengan faktor eksternal bukan apa-apa, karena memang dasar jiwa kita yang buruk. Sehingga begitu kena dengan faktor eksternal sedikit saja langsung sinkron. Ya, langsung sinkron. Padahal kesalahannya bukan pada faktor eksternal yang mendominasi, tapi faktor internal jiwa kita. Tadi saya sudah sebutkan Nabi SAW sering minta perlindungan dari keburukan jiwa. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa ini masalah memang. Mau mau diakui, mau dikenal, mau dihormati, ya, mau disanjung, ya. Banyak penyakit jiwa ini ya, hasad, dengki, ya, merendahkan orang lain, banyak hal. Suudzon, masalahnya kita susah mengontrol jiwa kita ini. Ini masalah berat bagi jiwa ini berat. Ya. Jiwa ini punya keburukan dan susah untuk dikontrol ya. Meskipun sudah kita punya ilmu tentang hal tersebut. Kita punya ilmu tapi mengontrol jiwa tidak mudah. Mengontrol jiwa tidak mudah. Makanya perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk bisa mengontrol jiwa. Dan ada perkataan indah ya dari salah seorang ulama, dia mengatakan wan nafsu katifli. Sungguhnya jiwa itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba alaihi. Ala hubbir radha, in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, wa in
tufattimhu yanfatim. Dia mengatakan bahwasanya jiwa itu seperti anak kecil, kalau kau biarkan dia akan tumbuh terus dengan selalu suka untuk menyusui. Tapi kalau kau lepaskan susuannya, mungkin dia nangis, mungkin dia marah, maka dia akan bisa lepas daripada susuan tersebut. Jiwa ini perlu jihad, perlu perjuangan. Ya, dari seorang yang tadinya suka dengan pujian, dia harus lawan dirinya. Maksudnya jangan sampai suka dengan pujian. Jangan biarkan jiwa kita terus terjebak dengan suka pujian, ya. Jangan biarkan jiwa kita terus suka dengan ujub dan macam angkuh, ya. Kita harus lawan. Memang berat, tapi kalau kita sudah berhasil melawan, insyaallah mudah untuk mengontrol jiwa. Baik, yang pertama takhliyah, yaitu membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa, atau disebut penyakit-penyakit hati. Ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Tapi saya hanya menyebutkan beberapa perkara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak sekali penyakit jiwa, namun di antaranya hal-hal yang perlu kita bersihkan dari jiwa kita, yaitu jauhkan diri pada taswif, ya. Taswif ini penyakit nanti saja, ya. Kita mau baca Quran nanti saja. Ini sebenarnya ini penyakit sebenarnya. Orang tidak sadar ini penyakit jiwa yang dibangun di atas merasa umur panjang, merasa punya kesempatan banyak, ya, sehingga nanti saja, ya. Nanti saya mau baca Quran, mau ngaji nanti saja, mau sedekah nanti sajalah, kesempatan yang lain. Selalu demikian. Ini penyakit hati. Ini penyakit hati, ya. Ya. Mau meninggalkan maksiat nanti masih ada kesempatan. Bertobat nanti, selalu begitu. Nanti saja. Dan akhirnya umur semakin habis dan akhirnya meninggal tanpa dia duga, ya. Oleh karenanya kalau ada seorang ada taswif, berarti hatinya punya penyakit, dia lawan, ya. Mau sampai kapan kita mau nanti saja, ya. Makanya seorang jangan terjebak dengan taswif. Taswif itu artinya nanti saja. Ini adalah penyakit hati yang disebut oleh sebagian para ulama. Ini penyakit yang ada di hati, harus kita lepaskan. Dan sebab utamanya karena merasa umur panjang, merasa punya kesempatan, merasa akan dilapangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya taswif, dan akhirnya amal soleh dia menjadi sangat sedikit, ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada Ibnu Umar, ya, tentang hal ini, tentang nasihat Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, ya. Fa idza amsayta fala tantadhiri sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa, ya. Jadilah engkau seperti orang yang di dunia ini seperti orang asing di dunia, atau sekedar numpang lewat sebentar, tidak lama-lama. Namanya numpang lewat sebentar, sudah lewat, tahu-tahu sudah lewat. Maka idza asbahta, kalau kau sudah di pagi hari, fala tantadhiril masa. Jangan tunda-tunda lagi sampai sore. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, ibadah kau kerjakan sekarang. Wa idza amsayta, kalau kau sudah di sore hari, apa yang bisa ibadah yang kau kerjakan, jangan tunda-tunda. Ini penyakit hati. Mau berbuat baik sama orang tua nanti, mau telepon orang tua sekarang telepon, jangan nanti lagi. Mau belikan hadiah buat ponakan atau buat istri, buat siapa, jangan tunda-tunda. Mau menyumbang, jangan tunda-tunda. Mau sholat duha, lagi kepingin sholat duha, jangan tunda-tunda, segera. Ya. Karena sebenarnya kalau seorang lagi ada timbul keinginan untuk melakukan ketaatan, itu Allah sedang beri hidayah kepada hatinya. Jangan dia tunda. Kalau dia tunda, bisa jadi hidayah tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buat dia menunda itu ada penyakit, namanya penyakit taswif dalam hati. Dia harus lawannya. Jadi latih diri kita untuk tidak menunda-nunda, sehingga dengan demikian waktu kita akan efektif. Ya, seorang meninggal di usia muda misalnya, tapi dia sudah punya banyak aset yang sudah dia kumpulkan selama ini dunia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyakit hati yang harus kita hindari, penyakit jiwa, adalah terlalu cinta sama dunia dan tamak, qillatur ridha, tidak suka bersyukur, ya, tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mencari dunia, ya, dan dunia kita perlukan untuk sampai kepada akhirat. Kita harus melewati dunia, dan semua orang ingin hidup nyaman, ya, tapi harus memiliki sifat yang pandai bersyukur, karena kalau sudah terikat dengan dunia, hati kita ini bisa macam-macam, ya. Apalagi sudah mencapai pada tingkatan budak dunia, ya. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ya, celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Nah, kalau kita sudah cinta dengan dunia berlebih-lebihan, semua ukurannya dunia, semua ukuran dunia. Dan ini penyakit hati. Sehingga kita mau ini hitungannya dunia,
Kita mau ngajar, hitungannya dunia. Kita mau dakwah, hitungannya dunia. Kita mau nulis buku, hitungannya selalu dunia. Apa saja hitungannya dunia. Kita mau berbuat baik sama orang tua, hitungannya dunia. Semuanya dalam tanda kutip harus dunia ada yang kita dapatkan. Ini bahaya kalau orang selalu mengikatkan hatinya kepada dunia ya. Oleh karenanya ketika kecintaannya kepada dunia, semua orientasinya dunia harus kita lawan. Ini penyakit yang harus kita lawan. Mulai kita cek ke suatu. Saya ini dengan cara bagaimana, dengan selalu mengecek saya ini karena siapa saya begini? Apakah karena Allah atau karena dunia ya? Saya ketemu dengan teman, kawan tersebut orang kaya. Saya ketemu ini kenapa sih? Ingin dunia atau ingin akhirat ketemu dengan dia? Saya kenapa berdakwah? Berdakwah saya ini ingin dunia atau ingin akhirat? Tanya pada diri sendiri. Saya menulis sesuatu ini karena dunia atau akhirat. Dunia itu macam-macam ya. Dunia bisa berupa uang, bisa berupa pujian, bisa berupa sanjungan, bisa berupa penghormatan, itu semua dunia. Semua dunia. Terlalu cinta dengan dunia, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, tidak bersyukur, maka ini membuat hati kita kotor, membuat hati kita kotor ya. Membuat hati kita kotor. Tentunya di antara penyakit-penyakit hati juga yang sangat berbahaya adalah sombong, hasad ya, ujub, merendahkan orang lain. Ini tidak perlu saya bahas, saya sudah bahas dalam banyak pengajian. Di antara juga penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah suka untuk mengetahui aib orang lain. Kepo dengan aib orang lain ya. Kalau bahasa kita kepo dengan aib orang lain ya. Ingin tahu ya. Sibuk membicarakan aib fulan, nyinyir dengan terhadap si fulan. Hal ini kalau kita sering lakukan, membuat kita lupa dengan keburukan jiwa kita. Sehingga semakin kita merasa diri kita hebat ketika kita bicarakan aib orang lain. Itu otomatis. Dia bilang, oh si fulan apa itu begini, kita rendahkan dia. Otomatis kita telah mengangkat diri kita, tanpa kita sadari, hingga diri kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi rusak ya. Gara-gara kita suka membicarakan aib orang lain ya. Kalau kita sudah punya penyakit itu, kita harus lawan ya. Aib kita ini lebih banyak mungkin daripada aib dia. Hanya saja aib dia ketahuan, aib kita masih banyak yang Allah tutup ya. Bukan berarti orang yang terungkap aibnya depan kita lebih buruk daripada kita. Kita hanya mengatakan alhamdulillah afani. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari aib seperti itu. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk ya membicarakan aib orang lain, dan ini akan benar-benar merusak hati kita. Merasa diri kita hebat, kita merendahkan dia, dan akhirnya kita terkena penyakit ujub. Terutama ibu-ibu ya, jangan suka melihat aib orang lain. Kalau aib terlihat di hadapan kita, kita tutup ya. Bukankah itulah nasihat Nabi SAW ya, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Bukan kalau ada aib orang boleh kita bicarakan, kita sibuk membicarakannya ya. Karena saya sering sampaikan bahwasanya di antara wanita bahan untuk mengejek, untuk merendahkan sangat banyak. Makanya ketika Allah melarang untuk mengejek, Allah khususkan penyebutan wanita. Sebagian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sekelompok kalian menjelek-jelek mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan pula para wanita, sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Di sini kata Imam Al-Qurtubi, setelah Allah menyebutkan orang yang beriman, dan orang beriman mencakup lelaki dan wanita, kemudian Allah mengkhususkan penyebutan wanita karena ejek mengejek ini banyak di kalangan wanita. Ini kenyataan. Kita di dunia wanita banyak hal yang bisa menjadi bahan ejekan. Lihat mungkin seorang wanita begini diejek, lihat sepatunya begini diejek, lihat tasnya begini diejek, lihat suaminya begini diejek, lihat anaknya kurang bersih diejek, ke rumahnya kotor diejek, banyak hal. Maka jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita beri udzur sama mereka. Mungkin mereka sulit. Misalnya ada seorang misalnya ya, ada wanita ternyata penampilannya enggak rapi misalnya. Kita mungkin dia sibuk banyak anak ya, sehingga dia tidak sempat merapikan dirinya. Kalau mau ya kita datangi nasihati. Bukan kita ngomong di belakang, kita sibuk dengan sedikit lihat aib cerita. Enggak usah sibukkan itu semua. Diriku lebih buruk daripada dia. Diriku yang sibuk dengan aib dia itu lebih buruk daripada aib yang sedang dia lakukan. Ya.
Ini penyakit hati, harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan, kita akan menjadi wow, merasa diri kita hebat, merasa diri kita di atas, di awang-awang. Ini jadi masalah. Ya. Padahal kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang harus kita bersihkan di jiwa kita. Dan seorang benar-benar harus kalau saya boleh katakan men-screen dirinya, ya. Jiwanya di-swab, untuk diketahui penyakit-penyakitnya, di-screen, ya. Ya, dilihat penyakit saya apa saja, dan dia harus peka dengan penyakit jiwa. Kita ini sebenarnya peka, cuma kita malas tahu. Ya, kalau kita bagi tubuh kita peka di kaca, ada ini, aduh bersihkan, ada ini harus dicukur, ini harus ini. Kita peka ketika melihat baju kita, ada noda. Tapi sebenarnya kita peka juga melihat jiwa kita, cuma kita cuek, kita nggak memperhatikan. Ada orang yang cuek dengan penampilan zahirnya, dia cuek, mau ini, cuek aja, mau sorbannya nggak teratur, dia nggak peduli. Ya, dan bahkan kita dapati sebagian ulama terkadang seperti dia tidak peduli dengan penampilan dia, ya tidak peduli, ya. Demikian juga kita banyak tidak peduli dengan hati kita, dengan jiwa kita tidak kita pedulikan. Harusnya kita punya punya sinyal, ini saya lagi sombong, saya lagi angkuh, saya lagi hasad, ya harus punya sinyal, ya. Saya meremehkan orang lain, ya. Saya merasa diri saya hebat, saya merasa ujub karena keberhasilan saya. Saya kok pinginnya dunia melulu, kok saya harus kita peka. Nah, kalau kita peka, saya ada penyakit, kita ingat, ya, penyakit saya ini, penyakit saya ini, penyakit saya ini. Ya. Oleh karenanya, sekarang kita lanjut pada berikutnya tentang bagaimana tahliyah, bagaimana menghiasi jiwa dengan hal-hal yang baik yang bisa merubah jiwa tersebut dari al-ammarah bisu', menyuruh kepada keburukan, menuju kepada an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Di antaranya yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jiwa Anda tidak akan bersih kecuali Allah yang bersihkannya, ya. Kecuali Allah yang membersihkannya, ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakka, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyyu maulaha, engkaulah yang mengurusi jiwaku, yang menguasai jiwaku. Allah berkata, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa keburukan dan kebaikannya. Allah yang mengatur jiwa ini. Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Maka doa benar-benar, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Itu jiwa ini sering tidak takwa. Ingin lihat inilah, ingin dengar inilah, ini mengikuti hawa nafsu jiwa. Ya, hawa nafsu, jiwa ini punya nafsu. Jiwa ini punya hawa, ya. Punya hawa nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini doa mungkin banyak yang hafal, tapi yang penting adalah penghayatan ketika membaca doa ini tadi. Kemudian juga doa yang coba dihafalkan, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni syarra nafsi. Ya. Ini berusaha dihafalkan, Allahumma alhimni rusdi, Allah berilah petunjuk jalan yang lurus kepada diriku, wa a'idni, dan lindungilah aku dari syarra nafsi, dari keburukan jiwaku, ya. Demikian juga wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Demikian juga zikir pagi petang tadi yang saya sudah sebutkan, kita baca dengan tenang. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Ya, benar-benar kita minta kepada Allah. Jiwa ini sulit kita kontrol, ya Allah. Sulit kita kontrol. Ya, pinginnya ikhlas malah riya, pinginnya tawadhu malah angkuh. Maka minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa. Jadi berdoa kepada Allah agar jiwa kita menjadi jiwa yang suci, ya. Makanya tadi sudah saya sebutkan, walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah memberi kesucian bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa mensucikan jiwa, sering mengingat kematian. Bukan sesekali, tapi sering. Makanya Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak. Bukan sekali-sekali, kata Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Rasulullah suruh memperbanyak untuk mengingat kematian, ya. Lalu makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering ziarah kubur. Zuhurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingat kalian kepada kematian. Orang kalau sudah sering ingat kematian, dia tidak jiwanya jadi langsung jadi bersih. Keinginannya untuk tampil
hilang semua. Keinginannya untuk dipuji, buat apa sih, ntar lagi mati. Keinginannya untuk diakui, dia mau hasad, ngapain hasad ntar lagi mati. Ngapain hasad, ngapain dengki, ya. Kapan orang mengingat kematian, maka jiwanya mudah untuk suci. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Kata Allah, sungguhnya hari kiamat akan tiba, yaitu diantaranya kematianmu akan segera. Ya. Hari kiamat akan tiba, ya, sebelum hari kiamat kau akan mati. Artinya akan ada hari pertanggungjawaban. Fasfahis safhal jamil, maka lapangkanlah dadamu untuk memaafkan. Ya sudah, kalau kita ingat kita bakalan dibangkitkan. Hari kiamat kelak kita akan mati sebelum itu. Ya sudah, orang mau rame-rame, mau dengki-dengki, mau dendam-dendam, ngapain dendam? Bersihkan hati kita dari sifat dendam. Ya sudah, ini sudah kita maafkan, mudah. Jadi dengan banyak mengingat kematian, banyak penyakit hati langsung hilang. Tamak dengan dunia akan hilang. Ya. Sekarang lihat wabah corona, betapa banyak orang-orang yang kaya meninggal dunia, betapa banyak orang terkenal meninggal dunia. Ketenarannya tidak bisa menyelamatkannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkannya. Ya. Banyak orang yang badannya bugar yang kita menyangka dia akan selamat, ternyata begitu kena meninggal dunia. Tidak kita duga. Ya. Tidak kita duga. Dengan banyak mengingat kematian, jiwa kita sangat mudah dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mensucikan jiwa adalah al-muhasabah. Al-muhasabah yaitu kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah jiwa kalian, hisap jiwa kita hisap. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap. Ya. Barang siapa yang sering menghisap dirinya, dia akan mudah hisapnya pada hari kiamat kelak. Bagaimana cara menghisap? Sebenarnya Allah mengatakan cara menghisap diri jiwamu lebih detail daripada kau menghisap ketika kau mengaudit. Hisab itu kan audit sebenarnya bahasanya secara sederhananya. Sebagaimana kau mengaudit teman rekan kerjamu, partnermu dalam usaha. Kita kalau ada usaha, kita punya partner, kita akan mengaudit dengan detail. Kita tidak pingin sedikit pun bagian kita diambil. Kita nggak pingin. Kita detail, kita hitung benar-benar, ya. Kita tahu bagian dia berapa, bagian kita berapa. Orang kalau sudah masuk dalam perdagangan, ya, kalau sudah mulai mengaudit tentang bagian dia, berapa saham dia, berapa harus dia dapatkan, dia akan mengaudit dengan detail. Nah, kata sebagian ulama, engkau auditlah dirimu lebih detail, lebih ketat daripada kau mengaudit teman rekan kerjamu, rekan bisnismu. Bagaimana kita duduk tenang, renungkan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Tadi pagi apa yang sudah saya lakukan? Ketika saya berdoa, apa niat saya sebenarnya apa? Ketika saya berbicara dengan istri, apa niat saya? Kenapa saya suudzon kepada orang lain? Kenapa saya hasad kepada si fulan? Ya. Kenapa jiwa ini masih ada keinginan untuk diakui, untuk sombong, untuk ya, macam-macam, ya. Itu caranya menghisap yang benar. Benar-benar diaudit. Dan ini hisap yang bermanfaat. Maka sebenarnya mengatakan kita perlu sedikit waktu, tidak banyak-banyak, itu tidak banyak. Kita hanya merenung 10 menit sudah cukup sebenarnya. Cuma kita tidak melakukannya. Paling bagus kalau kita di tengah malam. Salat malam, ya. Kadang kita menghisap diri kita sambil salat pun kita bisa, ya. Kita baca lewat ayat-ayat, kita, oh ya Allah, ternyata saya begini, ya. Masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan, masih banyak kekurangan, semoga Allah mengampuni, ya. Seperti itu, ya. Bukan kita bergerak bebas tanpa kita hisap diri kita, sehingga akhirnya kalaupun kita riak, kita terbawa terus. Kalau kita angkuh pelan-pelan dari sedikit makin angkuh, semakin sombong, dan akhirnya tidak kita sadari. Kalau sudah di puncak kesombongan, kita perbaiki sudah susah. Sudah susah. Ya, merasa diri benar, merasa ini, ya. Banyak hal. Jadi muhasabah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ini adalah ayat tentang muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan harusnya satu jiwa, nafsun, jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk masa depannya. Apa yang telah dia lakukan, ma qaddamat lighad. Maknanya hitunglah, lihatlah, tinjau kembali, ya. Fal tanzur nafsun, tinjaulah kembali seseorang, ma qaddamat, apa yang dia telah lakukan selama ini, lighad, untuk masa depannya yang abadi. Jadi kita cross check kembali. Hisab, audit, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya kerjakan sampai sekarang ini? Apa injazat kalau bahasa kita? Apa produk-produk yang sudah saya lakukan untuk akhirat saya berkaitan dengan ibadah saya? Apa ibadah yang sudah saya lakukan? Apa yang
sudah saya lakukan terhadap orang tua saya? Apa yang sudah saya lakukan terhadap dakwah saya? Apa yang sudah saya perjuangkan untuk anak istri saya? Untuk agama saya? Ini semua kita tinjau kembali. Jangan kita jalan terus. Jangan. Berhenti dulu, cek dulu. Untuk memperbaiki. Umur kita semakin ya, kita nggak tahu sampai kapan ya. Sampai kapan umur kita ya. Kalau umur kita semakin tua, sudah lewat 40 tahun, saatnya sudah di puncak, saatnya kita mau turun. Nah, benar-benar manfaatkan umur Anda setelah umur lewat 40 tahun. Apalagi sudah lebih 50 tahun, ini tinggal sedikit waktu Anda untuk mengumpulkan aset di dunia. Serius, sudah saatnya berhenti main-main ya. Kalau main-main umur 30 oke lah. Umur 20 oke lah, main dalam jalan sana jalan sini, sudah 40, 50 sudah. Berhenti. Fokus, hisab diri Anda. Apa yang sudah saya lakukan untuk bertemu dengan Allah. Yang masih bisa perbaiki segera. Masih ada kesempatan. Jangan terus berjalan tanpa kita mengkoreksi, merevisi apa yang sudah kita lakukan. Allah al-musta'an. Jadi pentingnya al-muhasabah. Kemudian di antaranya senantiasa untuk berprasangka buruk kepada diri. Ini sangat penting. Jangan kita husnudzon kepada diri. Kita husnudzon sama orang, buruk sangka sama diri. Jangan sebaliknya. Husnudzon pada diri sendiri, buruk sangka sama orang. Selalu ada apa kita, aduh, saya ini kayaknya masih begini. Selalu begitu. Buruk sangka kepada diri itu membuat kita maju. Memang saya kurang ikhlas. Tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain. Kita berbicara dalam diri kita sendiri. Saya masih kurang, saya masih mencari dunia ya. Saya masih lah. Saya masih terpesona dengan dunia, masih suka dengan sanjungan, suka dengan pengakuan. Ya kita selalu mencela diri kita ya. Suudzon kepada diri kita agar kita melakukan perbaikan, kemudian di antara hal yang bisa mensucikan jiwa adalah tinggalkan fuduli, tinggalkan kepo. Kalau bisa tidak tahu urusan orang lebih baik. Jangan suka nonton berita. Ini buat hati kotor. Ya. Buat hati kotor, susah untuk mensucikan jiwa. Karena kita punya jiwa, kalau tahu kita akan komentar, itu manusiawi. Kita lihat, kita akan menilai, analisa, kita komentar. Ternyata beritanya hoax misalnya. Terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak kita dengar, kita terlalu banyak analisa. Meskipun kita diam, tapi ada analisa dalam diri ada. Kita menganalisa. Padahal kita menganalisa perkara yang mungkin tidak perlu bagi kita. Mending kita baca Al-Quran, kita menganalisa. Memahami, mentadaburi, itu lebih baik. Ya, mending kita fokus berbuat baik sama orang tua, fokus kepada anak istri, daripada kita kepo mengetahui banyak urusan yang belum tentu urusan tersebut sebagaimana yang seharusnya. Akhirnya hati kita terkotori. Karena sebagaimana al-qulub awiyah, ya, hati itu adalah bejana. Bejana ini akan diisi dengan apapun, ya, diisi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, ya. Mengakibatkan hati kita menjadi kotor. Maka kita bersihkan hati kita dengan tidak terlalu banyak tahu urusan orang lain, tidak bicara kecuali yang penting bagi kita. Dan hadis yang paling cocok akan hal ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Coba praktekkan. Saya mengajak diri saya pribadi, saya ngajak kawan-kawan ya, rekan saya Ustadz Haris dan juga para pemirsa, coba melatih diri kita tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Insya Allah lebih bahagia. Lebih bahagia, ngobrol sama istri lebih enjoy, ketemu anak-anak lebih senang. Karena hati kita tidak tersibukkan dengan perkara yang bukan urusan kita. Ya, kita sibuk dengan apa yang kita penting bagi kita. Itu insya Allah lebih bahagia. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanallah, sedikit perkara-perkara yang mungkin bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Baik saya pribadi, nasihat buat saya terutama, dan juga semoga menjadi masukan bagi rekan-rekan, dan semoga Allah menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah, yang Allah menggiring jiwa tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik, alhamdulillah, masyaallah, jazakallahu khair atas bagi nasihatnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan ini sudah dipilih beberapa pertanyaan yang mungkin sangat sesuai dengan tema yang tadi disampaikan. Dan pertanyaan pertama, Ustaz, Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mau bertanya, apa perbedaan riya dan sombong Ustaz? Jazakumullah khair. Riya dan sombong adalah dua hal yang sangat jauh berbeda dari sisi bahasa maupun sisi istilah ya. Sisi bahasa riya diambil dari ru'yah. Ru'yah kemudian ro'a ditambah dari wazan fa'ala. Ro'a artinya ro'a jadi ro'a yura'i riya'an atau mura'at. Yang artinya memperlihatkan. Jadi ru'ya artinya melihat, adapun riya artinya memperlihatkan. Riya artinya memamerkan amal soleh yang dia lakukan ya, agar dia dipuji, itu maksudnya riya, agar dia dipuji. Dia senang kalau dipuji ya. Dia senang kalau dipuji, dia senang kalau disanjung ya. Temannya adalah sum'ah, sum'ah memperdengarkan cerita. Dan cara-cara riya tentunya banyak, di antaranya dengan cerita, di antaranya dengan men-share ya. Men-share apa yang dia lakukan lewat tulisan atau foto ya, di-share sehingga orang melihat apa yang dia lakukan amal soleh. Itulah namanya riya, dan ini merusak jiwa, karena jiwa akhirnya terikat dengan dunia, karena pujian itu dunia sebenarnya ya. Jadi setiap yang dia lakukan orientasinya adalah dunia. Di antara dunia tersebut, dunia bukan semata-mata duit ya. Jangan sampai kita selalu memandang dunia itu duit. Dunia itu banyak. Di antara dunia adalah sanjungan dan seperti itulah sanjungan, pujian, itu namanya dunia. Bahkan terkadang dunia sanjungan dan pujian lebih lezat daripada duit, lebih lezat daripada duit ya. Makanya betapa banyak orang berkorban duit untuk meraih dunia sanjungan dan pengakuan. Adapun kesombongan itu merasa diri tinggi dan merendahkan orang lain ya. Al-kibr ghamtun nas ya. Al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas maksudnya adalah merendahkan orang lain. Kita melihat orang, siapa dia bisa apa sih? Ya gitu, itu namanya kibr. Jadi kalau Allah berikan kita kelebihan, bukan untuk kita merendahkan orang, tujuannya adalah untuk kita syukuri. Bukan untuk kita bandingkan diri kita dengan orang kemudian kita merendahkan orang lain. Kita nggak tahu nilai ibadah kita mana yang lebih besar, antara kita atau dia. Bisa jadi misalnya, mohon maaf ya, misalnya seorang dia tidak bisa berdakwah kecuali cuma ngajar alif bata ya, huruf hijaiyah, ngajar anak-anak TPA. Yang satunya mungkin ngajar ilmu hadis dengan berbagai macam sanad-sanad rawi-rawinya. Belum tentu pahala dia lebih besar daripada ini. Belum tentu. Ini dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar, kemudian dia tulus dan ikhlas, tidak ada yang nyanjung dia. Mana anak mana mau nyanjung? Apa fungsinya sanjungan anak-anak? Beda kalau nyanjung kita orang-orang dewasa. Sebenarnya paling ustaz anak-anak apa yang? Tapi dia tulus. Ya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan besar jadi kecil gara-gara niat. Makanya kalau kita sudah injazat, kita punya hasil karya yang menurut kita lebih besar daripada yang lainnya, bukan untuk kita sombongan untuk merendahkan yang lain, enggak. Kita ingin kebahagiaan kita dirasakan kalau kita memacu, coba antum bisa, insyaallah bisa, kita memacu orang, bukan untuk merendahkan mereka. Nah, itu merendahkan orang lain itu namanya sombong. Itu namanya al-kibr. Ya, dan itu banyak ya. Apa itu? Itu contoh-contoh kibr. Kita kadang-kadang melakukannya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kibr ghamtun nas, tidak meremehkan orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasmiri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Ya, sungguh merupakan keburukan seorang merendahkan saudaranya sama muslim. Ibnu Daqiq al-Id punya perkataan indah tentang hadis ini dalam Arba'in Nawawiyah. Dia berkata, bagaimana Anda merendahkan seorang muslim sementara Allah memuliakan muslim ini? Apa bukti Allah memuliakan dia? Allah turunkan Al-Quran agar orang muslim ini membacanya. Allah kirim Rasul agar bisa mengajarkan ilmu kepada orang ini. Ya. Allah muliakan dia. Allah berikan dia la ilaha illallah sehingga dia menjadi seorang muslim. Berarti Allah muliakan dia. Sementara Anda merendahkan dia. Anda merendahkan seorang yang telah Allah beri kemuliaan. Ya. Oleh karenanya seorang jauhi sebab-sebab kesombongan. Tadi ketika dia mendapatkan keberhasilan, jangan merendahkan orang lain. Jadi keberhasilan, kelebihan yang dia miliki untuk dia syukuri, bukan untuk meremehkan orang lain. Jadi dua hal yang berbeda antara riya dengan ujub. Nah, riya dengan sombong. Riya ini kalau mungkin dipelihara lama-lama mungkin bisa bikin sombong karena dia merasa semua orang memuji dia, semua orang menyanjung dia, akhirnya dia merasa tinggi. Ya, itulah dia dari riya loncat kepada sombong, dan dua-duanya parah dosa besar. Baik, selanjutnya. Ya, baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz, mohon pencerahan bagaimana caranya menepis suudzon yang sering muncul menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan hati. Kemudian apakah suudzon itu dosa besar yang mendatangkan murka Allah? Jazakallahu khair.
Wallahu alam bisawab. Suudzon, hukum asal kita husnudzon kepada saudara kita, ya. Saudara kita, ya. Hukum asal saudara kita itu baik, dia enggak buruk sama kita. Kita boleh suudzon kalau memang indikasinya sangat kuat. Tapi itu di luar daripada hukum asal. Kita berpegang pada hukum asal sampai ada indikator yang banyak yang menunjukkan kita harus suudzon. Makanya apa namanya disebut oleh seorang salaf, jika kau melihat saudaramu melakukan keburukan, faltamis lahu tis'ina uzran. Carilah 90 uzur. Kalau coba ini, cari 90 uzur. Fa illam tajid fa antal ma'ibu. Kalau kau tidak dapat menemukan uzur 90 uzur, masa enggak ada satu di antara 90 uzur untuk memberi uzur kepada dia? Cari. Kalau kau enggak dapat sama sekali, engkau yang tercela. Karena Rasulullah ingin mengatakan bahwa hukum asal adalah seorang tidak berburuk sangka kepada orang lain. Selalu bawa kepada makna yang baik, ya. Ya. Apa namanya? La tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Diriwayatkan dari Umar berkata, janganlah kau menilai perkataan yang keluar dari saudaramu dengan dimaknakan dengan makna yang buruk sementara kau masih bisa menemukan tafsir yang baik. Jadi jangan selalu dibawa kepada makna yang buruk, ya. Jadi jangan suudzon, ya. Jangan suudzon. Kan hukum asal seorang muslim dia baik, kita baik sama dia baik sama kita. Dan obat suudzon cross check. Kalau itu perlu memang. Makanya sebenarnya mengatakan, hati-hati dengan suatu perbuatan yang jika kau benar pun kau berdosa, yaitu suudzon. Kita hukum asal harus husnudzon. Tidak boleh suudzon kecuali indikasi yang banyak. Adapun satu indikasi langsung kita suudzon. Ada satu indikasi, hati kita berpenyakit namanya. Dan orang penyakit seperti itu. Selalu suudzon aja bawaannya. Selalu suudzon aja bawaannya. Dan ada orang penyakit seperti saya pernah ketemu orang seperti itu, ya. Kasihan ya, perlu itu penyakit jiwa, selalu apa namanya menganggap orang berbuat buruk kepada dia. Ya itu tidak semua orang rasa asalnya baik kok. Itu hukum asal. Bagaimana cara kita untuk melawan suudzon? Caranya kita tahu itu dosa. Yang kedua kita cross check. Kita sering cross check. Ketika kita suudzon sama 5 orang, kita cross check 5-5-nya ternyata kita salah, kita tahu jiwa kita ini yang bermasalah. Sehingga ketika muncul suudzon lagi enggak benar. Saya sudah cross check 5 orang, semua persangkaanmu salah semua wahai jiwaku. Ya, wahai jiwaku, ya. Maka apa namanya? Hindari suudzon, ya. Namun apakah dia dosa besar? Allah alam bisawab, ya. Tidak ada dalil bahwasanya dia merupakan dosa besar, ya. Tetapi peringatan-peringatan keras, ya. Seperti Nabi SAW mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Ini contoh tegas dari Nabi SAW. Hati-hatilah dari persangkaan, sungguhnya persangkaan adalah kedustaan yang paling dusta. Kenapa? Karena kalau dusta kita tahu kita berdosa, kalau persangkaan kita merasa itu benar. Kita merasa itu benar sehingga kita yakini padahal tidak ada indikasi yang mengharuskan kita untuk bersangka dengan demikian. Kecuali kalau suudzon tadi akibatnya buruk, ya bisa jadi menimbulkan apa? Dosa besar karena dampaknya. Ditunjuk dari apa? Dari dampaknya, ya. Dan demikian juga suudzon bisa jadi menjadi dosa besar jika suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah ini dosa besar. Tapi kalau berkaitan dengan sama manusia dan tidak sampai pada berdampak yang buruk, maka hukum asalnya dia bukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk yang berikutnya Ustaz, izin bertanya. Saya selalu menghisab diri saya, tapi tetap saja bermaksiat. Kadang taat, lalu maksiat lagi. Mesti bagaimana Ustaz biar saya beramal untuk akhirat? Ya demikianlah manusia apa ya ibadi kullukum apa namanya kata Allah Subhanahu wa taala innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wahai hamba-hambaku kalian melakukan dosa-dosa di pagi hari dan di siang hari maupun di malam hari. Kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam khata' itu sighah mubalaghah, selalu melakukan maksiat. Ya yang penting kita selalu bertobat, ya. Berusaha tadi jiwa itu seperti tadi kata para ulama seperti anak kecil, katifal untuk tuhmilhu, ya. Syaba ala hubir radha. Kalau kau biarkan dia akan suka dengan selalu menyusui, tapi kalau kau paksa untuk memutuskan hal tersebut maka dia akan bisa terbiasa terlepas daripada air susu ibunya. Jiwa juga seperti jiwa ini punya sifat yang diantaranya kecanduan. Kalau kita suatu kecanduan, suatu maksiat, kita harus lawan ini kecanduan ini. Sebagaimana orang candu rokok, sebagaimana orang candu minum khamar, itu kecanduan tersebut bisa dilawan dengan dipaksa untuk menghindar, melepaskan dari dalam waktu yang lama, kemudian setelah itu diobati dengan kajian, baca Quran dan yang lainnya, maka insya Allah
kecintaan dengan maksiat tersebut ya hilang. Dan banyak berdoa, Allahumma habib ilainal iman. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah indah iman dalam hatiku. Jadikan indah ketaatan kepada Allah. Jadikanlah indah bangun malam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah indah bersedekah. Habib ilainal iman. Jadikanlah kami suka dengan amalan saleh. Habib ilainal iman. Jadikanlah iman itu indah di hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman tersebut dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan ya Allah, jadikanlah kami tidak suka dengan kufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Jadi jiwa ini suka dengan maksiat. Siapa jiwa enggak suka? Si jiwa suka dengan maksiat, maka minta kepada Allah agar menjadi enggak suka. Gimana caranya? Minta kepada Allah, menangis kepada Allah sehingga kita perlahan-lahan mudah meninggalkan maksiat tersebut. Mungkin Ustaz satu pertanyaan lagi Ustaz. saya mau safar masalah. Oh ya Ustaz, atau boleh bagi yang mau langsung. Oh, boleh. Saya kasih dua kalau ada dua orang boleh. Dua orang terakhir. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ustaz hanya yang ikhwan atau boleh? Boleh sembarang. Boleh. Silakan ibu-ibu dan semua yang hadir. Kalau ingin bertanya, silakan yang sudah raise hand dibuka mic-nya. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana cara melapangkan dada agar tidak ada lagi rasa benci dan sedih di hati karena gangguan dari mertua yang lisan dan sikapnya sangat menzalimin saya, juga kadang suami, dan tidak bisa dihindarin karena kami masih sering bertemu dengan mereka sehingga rasa bencinya lama-lama makin meningkat seakan-akan seperti minum racun yang sangat menyakitkan hati kami dan berefek ke badan kami gitu. Dan kedua mertua saya, qadarullah, juga pelaku bid'ah, ikut aliran sufi yang merasa semua lisannya punya kun gitu Ustaz. Sehingga ketika suami ingin mengklarifikasi suatu hal, mereka merasa kami anak dan mantu yang durhaka. Begitu Ustaz, jazakumullah khairan. Wallah alam bisawab. Kepada ukhti yang bertanya ya, memang sebabnya harus dihilangkan ya, sebab saya nggak tahu itu tinggal bareng sama ibu mertua atau tidak. Kalau tidak tinggal bareng lebih mudah ya, tinggal intensitas pertemuannya dikurangi misalnya. Tapi kalau serumah itu memang repot. Tapi apapun yang terjadi, mau ternyata serumah belum bisa pisah rumah misalnya, karena memang kalau tinggal sama mertua itu memang potensi untuk bertengkar sangat besar antara ibu mertua dengan mantu wanita ya. Terlebih lagi ternyata punya pemahaman yang sangat berbeda. Ya di sini perlu kita untuk melihat masalah dan mudarat ya. Mungkin intensitas kita mungkin untuk berdiskusi dengan mereka dikurangi. Cukup atau anti tidak perlu ikut campur. Kalau suami anti mau menasehati, anti enggak usah ikut campur ya. Biarlah suami yang menasehati. Tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sangat berat ya ujian yang dihadapi ya. Tapi mau diapain? Kalau memang tidak bisa dihindari, ya anggap saja itu adalah pahala, argo pahala yang berjalan terus. Ya, argo pahala yang berjalan terus. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah setiap hari siang dan malam, dan setiap dia berdakwah orang kemudian menuduh dia orang gila, kemudian menutup telinga, menutup muka mereka, dan itu tentu menyakitkan hati Nabi Nuh. Begitu dia berdakwah kemudian orang cuekin dia ya. Sama ketika kita interaksi dengan mertua, ternyata mertua sering ngomong yang enggak benar, apalagi punya keyakinan tadi ucapannya ada kun fayakun dan macam-macamnya. Anggap saja itu argo pahala tiap hari. Sudah Allah bukakan pintu pahala dari omelan mertua, dan kita nikmati saja ya sudah. Anggap saja, maksud saya gini gampangannya, kita bukan tapi anggap saja dia orang enggak ngerti, mau diapain? Sama seperti ada anak kecil ya gangguin kita terus, ya sudah, anak ini anak-anak mau diapain? Mau kita rubah dia jadi orang dewasa enggak bisa. Ya sudah. Itu membuat kita tenang, ya sudah, ini anak-anak begini, ya sudah, jalani saja, cuekin saja, jangan terlalu dipikirkan. Maksud saya kalau masuk telinga kanan, buang telinga kiri, dibuat jiwa kita seperti itu, biar kita nggak terlalu mikir. Kita lebih fokus untuk mikir apa yang terbaik buat kita dan anak-anak. Gimana menghadapi sebenarnya, gimana strategi kita menghadapi ya. Tapi saya bilang kalau bisa pisah rumah itu yang terbaik, karena memang sunnahnya tidak tinggal bersama mertua. Wallahu alam bisawab. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan terakhir. Baik, silakan kalau ingin ada yang bertanya, terutama yang ikhwan kalau ada, untuk pertanyaan terakhir. Ya. Kalau dibuka mic-nya.
Kalau tidak ada dari ibu-ibu juga nggak apa-apa, silakan. Baik, nampaknya belum ada Ustaz. Ya sudah. Terakhir dari, Boleh. dari ini Ustaz. Ya. Ini ada yang dari WA Ustaz, nggak apa-apa? Silakan. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Nadia Makarim. Ustaz, bagaimana kita untuk apa yang kita lakukan sebenarnya selama ini tidak mengarah ke ria atau sombong, tetapi ternyata mungkin persepsi orang berbeda. Mereka berpikirnya apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan arahan, berpikirnya justru sebaliknya gitu. Mereka mengira kita ini ria atau kita ini sombong. Apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Apakah kita akan memberikan penjelasan bahwa ini yang dilakukan memang tidak dengan persepsi seperti itu, atau kita hanya beristighfar saja melihat kenyataan seperti itu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya alhamdulillah Allah yang lebih tahu tentang hati kita. Kita tidak perlu komentar orang anggap kita riya, menganggap kita sombong, bukan urusan. Yang penting kita enggak sombong. Yang penting kita enggak sombong. Apa kita harus menjelaskan? Saya rasa tidak perlu. Tidak perlu kita jelaskan. Yang penting kita hanya istighfar kepada Allah, ya Allah, mereka tidak paham maksudku, ya semoga mereka paham di suatu hari. Jadi intinya yang penting Allah tahu kita tidak sombong dan bukan riya. Yang kedua, di antara perkara yang penting bahwasanya kita berusaha memutuskan hal-hal yang buat orang suudzon kepada kita. Itu penting. Seperti Nabi SAW ketika berjalan bersama Sofiyah, kemudian ada di malam hari, ketika di malam hari terus ada dua sahabat jalan cepat, kata Nabi, ala rislikuma innaha Sofiyah. Sahabat, ini istriku Sofiyah. Kata mereka, subhanallah akbar, kami tidak bermaksud menuduh anda macam-macam. Kata Rasulullah SAW, iya, tetapi inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Tapi syaitan mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Artinya, kata Nabi, saya takut syaitan membisikkan sesuatu pada dirimu. Jadi hal yang bisa membuat orang suudzon, kita kita putuskan. Nah, kita cek diri kita. Kenapa? Apa yang kita perbuat? Kita boleh tanya sama orang, kenapa sih? Kenapa menganggap saya riya atau sombong? Ada apa? Apa sikap saya yang buat akhirnya seperti itu? Kita cek. Kalau ada sikap-sikap kita, mungkin cara gaya kita atau cara penyampaian kita, mukadimahnya angku dan yang lainnya, sudah hindari cara-cara seperti itu. Demi menjaga hati saudara-saudara kita. Jadi maksud saya di antara sunnah adalah memutuskan perkara-perkara yang bisa menimbulkan orang yang suudzon kepada kita. Tapi kalau kita sudah berusaha, ternyata mereka masih suudzon, ya nggak apa-apa, itu bukan urusan. Yang penting hati kita tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada rekan-rekan di Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Firanda, alhamdulillah